Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Pemerintah berencana mengevaluasi pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Menko Polhukam Mahfud MD mewacanakan relaksasi atau pelonggaran atas pelaksanaan PSBB di sejumlah daerah. Rencana ini dikhawatirkan dapat meningkatkan resiko penyebaran COVID-19. Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Selamat malam Pak Mahfud. Selamat malam, Rifana. Terima kasih sekali Pak waktunya atas malam hari ini bersama dengan kami di CNN Indonesia Newscast. Langsung saja Pak, 3 hari lalu, 3 hari lalu Anda menyampaikan soal relaksasi PSBB melalui Instagram Live Anda. Pemerintah berencana melonggarkan pembatasan sosial berskala besar Pak di sejumlah daerah. Apa pertimbangannya Pak Mahfud? Bukan ya. Relaksasi itu artinya bukan melonggarkan protokol kesehatan. Jadi perang melawan corona itu ada 3 aspek penting. 1, kesehatan. Kita itu menjaga kesehatan masyarakat. 2, ekonomi. Lalu yang ketiga, sosial. Nah yang kesehatan ini mutlak itu tidak akan ada perubahan. Pertama, keharusan ikut protokol. Keharusan ikut protokol kesehatan itu. Pakai masker, menjaga jarak, dilarang mudik, itu protokol kesehatan yang kita itu tidak akan dilonggarkan. Kemudian menghindari kerumunan gitu. Itu bagian dari protokol kesehatan yang diatur oleh WHO, tidak akan ada perubahan. Nah, yang dimaksud relaksasi itu di bidang ekonomi supaya orang tidak terkunci, tidak bisa sampai sehingga tidak bisa melakukan usaha-usaha dan ekonomi menjadi macet. Oleh sebab itu yang dimaksud relaksasi itu kembali ke peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 bahwa tidak semua itu dilarang gitu. Tetapi pembatasan gerakan itu tetap dilarang, cuma tidak semuanya, misalnya transportasi, kemudian toko gitu, orang jualan dan sebagainya. Itu kan harus diberi jalan. Di berbagai negara kan sudah melakukan itu. Malaysia mulai hari ini membuka toko-toko. Semua negara sekarang ada yang mulai dari manufaktur, ada yang mulai dari gym, ada yang mulai dari sekolah dan sebagainya, sudah mulai gitu ya. Tetapi protokol kesehatannya itu tetap tidak berubah. Gitu. Pak Mahfud, bagaimana memastikan protokol kesehatannya itu tetap tidak terganggu begitu, kalaupun relaksasi tadi yang Anda sebutkan relaksasinya khusus untuk perekonomian ini diberlakukan. Bagaimana memastikan agar protokol kesehatannya ini tidak terganggu? Itu yang dikhawatirkan oleh para akademisi dan juga ID begitu Pak. Itu dijaga aja seperti sekarang dijaga. Kalau orang misalnya mau mudik ya dilarang. Mau melakukan pergerakan itu dilarang, melakukan perkumpulan dilarang. Tetapi orang misalnya berbelanja, orang mau bepergian gitu ya, dengan dari satu tempat ke tempat lain gitu, di dalam satu daerah yang masih di dalam lingkup PSBB itu kan tidak perlu dilarang karena hukumnya di peraturan Menteri Kesehatan itu kan tidak begitu. Kembali aja ke peraturan Menteri Kesehatan. Tidak ini. Pak Mahfud, Anda tadi mengatakan bahwa Pak Mahfud tadi Anda mengatakan bahwa relaksasi ekonomi ini diperlukan untuk menjaga pergerakan ekonomi. Namun apakah penyaluran bantuan sosial yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah ini tidak bisa berimplikasi begitu untuk menggerakkan perekonomian sehingga pemerintah perlu untuk melakukan relaksasi PSBB, Pak? Nah itu yang ketiga, kan ada 3 aspek ya perang melawan kesehatan, ekonomi, dan sosial. Itu tersendiri, program tersendiri. Bantuan sosial itu kan pembagian bantuan dari pemerintah yang bermacam-macam itu bentuknya. Nah itu juga harus dilakukan gitu. Tapi seberapa dapat misalnya, Anda misalnya bekerja di satu tempat. Lalu sekarang karena ada corona gitu, lalu tidak boleh bekerja, lalu dapat uang misalnya bantuan sosial 600.000 satu bulan, itu kan jauh dari pendapatan sebulan. 600.000 itu berapa sih gitu, kan gitu.
Itu soal lain lagi gitu. Sangat kecil, misalnya ada sopir tidak bekerja misalnya karena ada PSBB. Sopir tidak bekerja dikasih uang 600.000 sebulan, padahal dia kalau bekerja misalnya sehari bisa dapat 200.000 misalnya. Pak Mahfud, tapi ini kan bukan hanya terjadi, gitu. Ya Pak Mahfud, tapi kan ini bukan hanya terjadi di negara kita, di negara-negara lain juga mengalami hal ataupun persoalan yang sama begitu, bahwa perekonomian mereka juga berat, tapi mau tidak mau mereka mengutamakan untuk melakukan PSBB bahkan lockdown begitu di negara-negara lain. Nah justru di negara lain yang sekarang sudah bubar semua lockdown itu, sudah bubar semua. Mulai tanggal 4 kemarin kan sudah, Malaysia sudah buka. Amerika sudah, Italia sudah, India malah cenderung ke herd immunity, dibiarin aja katanya masyarakat biar cari selamatnya sendiri secara berkelompokan gitu. Coba mana negara sekarang yang lockdown gitu kan semua sudah mulai merelaksasi gitu karena dianggap itu tidak mengurangi dianggap tidak mengurangi serangan corona. Tetapi yang kita ini tidak mudah loh melakukan relaksasi yang direncanakan itu. Saya hanya mengatakan relaksasi itu kembali ke aturan permen kesehatan gitu. Dan itu kan tergantung daerahnya kan, karena di Indonesia itu relaksasi taruhlah 14 hari ya PSBB. Kalau tidak diperpanjang kan relaksasi sendiri, tidak usah diumumkan. Iya kan? Ya, betul. Misalnya kamu kepala daerah di sana, misalnya ya. Terus saya mau PSBB, 14 hari lewat, kamu tidak perpanjang berarti relaksasi kan gitu. Iya kan? Iya. Pak, coba begitu. Iya Pak, tapi tadi Pak Mahfud menyebutkan bahwa negara-negara lain sudah mulai merelaksasi. Tapi apakah tidak terlalu terburu-buru Pak kita melonggarkan PSBB, padahal untuk penerapannya saja DKI Jakarta baru 10 April lalu, belum sampai 1 bulan Pak kita menerapkan PSBB. Memang tidak terburu-buru. Siapa yang bilang relaksasi sekarang? Kan saya bilang masih sedang dipelajari, sedang disimulasi. Mungkin nanti praktis itu Juli, kan saya masih bilang begitu. Artinya masih lama begitu ya Pak ya, tidak dalam waktu dekat? Masih lama dong. Dipikirkan dari sekarang. Kapan saya bilang hari ini? Kan saya bilang ada prediksi yang kita akan selesai bulan Juli Pak. Ya. Optimis itu bulan ini, yang moderat itu bulan Juni, Juli. Yang pesimis itu bulan September, Desember. Saya bilang kita berancang-ancang di bulan Juli itu. Bukan sekarang, masa relaksasi sekarang. Kan sudah dijelaskan bahwa itu bulan Juli. Itu pun belum tentu juga kan. Nanti mempelajari kemungkinan bulan Juli relaksasi itu gitu. Pak, meskipun Anda mengatakan bahwa relaksasi itu di bulan Juli, tapi ini dikritik banyak pihak karena bertolak belakang dengan keinginan kepala daerah yang justru ingin memperketat PSBB. Bagaimana ini Pak? Ya enggak apa-apa, diperketat saja. Kan itu tergantung kepala daerahnya juga. Gitu. Nanti malah kalau sudah dilarang malah direlaksasi sendiri. Kan setiap 14 hari dia harus ngajukan. Bagus juga kalau bersemangat begitu. Cuma justru kita harus mengantisipasi kemungkinan itu ya bulan Juli itu sudah reda, bahkan ramalan prediksi yang umum itu bulan Juni katanya sudah 90% sudah selesai corona ini. Nah disitulah kita mulai yang mana dulu, sekolah dulu gitu ya. Kemarin sudah diberitahu misalnya kalau di rapat kabinet itu misalnya sekolah mulai dari SMA dulu dengan 2 pelajaran, masuknya bergantian gitu, namanya relaksasi gitu. Ya, Pak, ini terakhir bahwa rencana relaksasi PSBB ini berkaitan tidak sih Pak dengan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kemarin bahwa harus ada evaluasi terhadap daerah-daerah yang sudah melaksanakan PSBB, evaluasi yang mana terlalu ketat mungkin atau yang terlalu longgar, itu ada kaitannya Pak? Iya, ada kaitannya banyak sih. Artinya begini, karena di berbagai daerah itu bukan berbeda-beda, ada yang ketat sekali, ada yang tidak peduli kan gitu. Nah itu lalu coba dievaluasi dong, kayak apa penerapannya. Sehingga muncul, kalau begitu di daerah tertentu itu perlu relaksasi, di daerah lain perlu diperketatkan gitu. Dan itu harus dipelajari dulu, tidak bisa diumumkan oleh pemerintah pusat kan relaksasi. Misalnya saya katakan tuh relaksasi, tidak bisa dong, harus daerahnya yang minta
oh ini sudah selesai kan gitu. Oke, oke. Artinya seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa relaksasi tidak akan dilakukan dalam waktu dekat begitu ya, bahwa kita merencanakan relaksasi ini dilakukan ancang-ancang untuk bulan Juli begitu ya Pak ya? Iya, ancang-ancang sekitar Juni, Juli itu pun masih akan disimulasikan terus. Gitu. Oke, artinya itu masih bisa melihat kondisi nanti bagaimana di lapangan. Itu daerahnya yang ngajukan, kan bukan pusat yang menentukan PSBB atau tidak, itu kan daerah masing-masing. Gitu. Oke, terima kasih sekali Pak Menko Polhukam Mahfud MD atas waktunya kepada CNN Indonesia Newscast malam hari ini, dan demikian perbincangan kita dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Dan dokter spesialis jantung menyatakan henti jantung yang dialami penyanyi campursari Dionysius Saputra atau Didi Kempot bisa diakibatkan adanya penyakit jantung yang membuat pompa darah ke jantung terhambat. Kami segera kembali usai jeda.